Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Seperti dilansir dari laporan Fabrizio Romano, Yusuf Fofana telah memberitahu AS Monaco bahwa ia ingin bergabung dengan AC Milan. Kesepakatan pribadi telah dicapai antara kedua belah pihak dan Fofana tidak memiliki keraguan untuk pindah ke Rossoneri. Namun, AC Milan menghadapi kendala harga yang diminta oleh AS Monaco, yaitu sebesar 30 juta euro. Rossoneri enggan membayar jumlah tersebut, terutama mengingat kontrak Fofana yang hanya tersisa 1 tahun lagi dan keengganannya untuk perpanjang kontraknya dengan AS Monaco. Ada keyakinan bahwa Monaco akan bersedia menurunkan harga, mengingat situasi kontrak Fofana dan keinginannya untuk pindah ke Milan. AC Milan berharap dapat mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan dalam waktu dekat, menjadikan Fofana bagian dari skuad Rossoneri untuk musim yang akan datang. AC Milan ingin menambah kekuatan di lini pertahanannya dengan merekrut Strahinja Pavlovic di musim panas ini. Namun, manajer legendaris Fabio Capello menilai ulasan kurang positif mengenai bek tersebut dalam kolomnya di surat kabar kemarin. Dalam kolomnya untuk Gazzetta dello Sport, Capello menyatakan bahwa penampilan Pavlovic bersama Serbia di kejuaraan Eropa tidak mengesankan. Pavlovic bersama Serbia di kejuaraan Eropa bermain di sisi kiri dalam formasi 3 bek. Sebagai pemain pelapis, dia tidak membuat saya terkesan. Tapi saya memahami bahwa Milan ingin membawa kekuatan fisik dan sentimeter ke dalam tim, terutama jika Kalulu seharusnya menjadi bek dialihkan ke kanan oleh Fonseca, tandas Capello. Meskipun ada ulasan buruk dari Capello, AC Milan tampaknya tetap melihat potensi dalam diri Pavlovic untuk memperkuat lini pertahanannya. Keputusan akhir akan bergantung pada bagaimana manajemen dan pelatih Fonseca menilai kebutuhan tim dan kemampuan Pavlovic untuk beradaptasi dalam skema permainan baru Milan. Negosiasi dan penilaian lebih lanjut akan menentukan apakah Pavlovic akan menjadi bagian dari skuad Rossoneri di musim depan atau tidak. Dengan minimnya kontribusi gol, AC Milan tampaknya siap untuk melanjutkan masa depan tanpa Lorenzo Colombo. AC Milan berencana merekrut setidaknya 1 striker musim panas ini, bahkan 2 striker lebih mungkin, dan Colombo tidak termasuk dalam rencana tersebut. Laporan dari Pianeta Empoli yang disampaikan melalui Radio Rossonera mengindikasikan bahwa Lorenzo Colombo akan segera pindah ke Empoli. Dia dikabarkan bersedia dan bersemangat untuk langkah ini yang tampaknya akan segera terjadi. Jika kepindahan ini berjalan dengan lancar, ini bisa menjadi kesempatan bagi Lorenzo Colombo untuk membuktikan dirinya dan mendapatkan lebih banyak menit bermain yang ia butuhkan untuk berkembang. Lorenzo Colombo sendiri tercatat telah mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist dalam 2 musim terakhir di Serie A. Giovanni Moncada dan tim direksi Milan dikabarkan telah memulai pembicaraan terkait kemungkinan transfer Niklas Füllkrug. Mereka percaya bahwa striker Jerman ini bisa menjadi mitra yang sempurna untuk Alvaro Morata. Füllkrug yang mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Borussia Dortmund demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 16 gol dan memberikan 10 assist di semua kompetisi musim lalu. Dia juga tampil cemerlang bersama tim nasional Jerman dengan mencetak 2 gol di kejuaraan Eropa. Füllkrug yang sudah berusia 31 tahun memiliki catatan yang kuat di Borussia Dortmund, membantu tim mencapai final Liga Champions meskipun kalah dari Real Madrid. Di tingkat internasional, ia mencapai perempat final melawan Spanyol dan berhasil mencetak 2 gol di kejuaraan Eropa melawan Skotlandia dan Swiss. Salah satu jurnalis terkenal di Italia, Carlo Pellegatti, menyatakan keyakinannya bahwa Sandro Tonali akan kembali ke AC Milan dalam waktu dekat dan bahkan akan menjadi kapten tim.
Pellegatti berbicara di saluran YouTube-nya tentang masa depan Tonali setelah menjalani larangan berjudi. Ia membuat prediksi yang cukup berani mengenai kembalinya Tonali ke Milan. Sebulan lagi kita akan merayakan kembalinya Sandro Tonali ke lapangan sepak bola. Menurut saya, 2-3 tahun lagi saat usianya masih muda, Tonali akan melanjutkan karirnya di Milan. Itu ideku. Menurut saya, 3 atau 4 tahun lagi Tonali akan menjadi kapten Milan, ujar Pellegatti. Dengan keyakinan Pellegatti, harapan penggemar Milan terhadap kembalinya Tonali semakin besar. Apakah prediksi ini akan menjadi kenyataan masih harus dilihat. Namun suatu hal yang pasti, Sandro Tonali tetap menjadi bagian penting dari sejarah AC Milan, terutama saat ia membantu Milan meraih Scudetto di musim 2021-2022. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan sedang berdiskusi dengan Roma mengenai Abraham sebagai salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Tammy Abraham juga dikabarkan tertarik untuk pindah ke AC Milan, namun dia melewatkan sebagian besar musim lalu karena cedera serius yang dideritanya pada hari terakhir musim 2022-2023, yaitu pecahnya ligamen anterior lutut kiri. Masih ada keraguan mengenai status fisiknya mengingat pentingnya cedera tersebut. Sejauh ini belum ada informasi mengenai biaya transfer atau formula yang mungkin digunakan untuk kesepakatan ini. Namun, ketertarikan AC Milan terhadap Abraham tampaknya konkret dan serius. Yunus Musa tiba musim panas lalu dengan harga 20 juta euro dari Valencia. Dengan mencatatkan 30 penampilan di Serie A musim lalu, hal ini menarik perhatian Napoli yang percaya bahwa ia akan ideal untuk gaya permainan Conte berkat dinamika, intensitas, dan keserbagunaannya. Namun AC Milan menganggap Yunus Musa sama sekali tidak dapat dipindah tangankan. Rossoneri bahkan siap untuk menolak godaan yang menguntungkan secara ekonomi. Bahkan Musa tidak akan dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari harga beli. Ini adalah sinyal kuat, jelas dan tepat yang menunjukkan betapa pentingnya Yunus Musa bagi Milan. Keyakinan yang bergema di Casa Milan adalah bahwa tim memiliki pemain kuat dengan ruang besar untuk perbaikan. Musa akan menjadi pusat rencana Paulo Fonseca yang sangat menantikan kehadiran Musa. Yunus Musa sendiri dikabarkan akan bergabung dengan rekan satu tim dan pelatih barunya pada hari pertama tur di Amerika Serikat, dimulai dengan pertandingan persahabatan melawan Manchester City yang akan dimainkan di New York. Luka Romero tampaknya menjadi pemain yang paling diminati di antara mereka yang siap hengkang dari AC Milan pada musim panas ini. Menurut laporan dari calciomercato.com, Romero bekerja keras dalam hari-hari pertama kampanye latihan pramusim di bawah pelatih baru Paulo Fonseca. Namun, dia menyadari bahwa dirinya bukan bagian dari proyek AC Milan untuk waktu dekat. Dalam beberapa jam terakhir, 3 permintaan pinjaman untuk Luka Romero telah masuk ke kotak masuk AC Milan. Permintaan tersebut berasal dari Venezia, Verona, dan Empoli. Milan juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Romero untuk membahas usulan tersebut. Saat ini Luka Romero sudah mempertimbangkan semua opsi yang ada karena dia lebih memilih untuk kembali ke La Liga, di mana dia menghabiskan paruh kedua musim lalu bersama Almeria dan mencetak 3 gol saat mereka terdegradasi ke Divisi 2. 2 di antaranya adalah gol-gol mengesankan melawan Atletico Madrid yang telah menarik minat dari 3 klub La Liga lainnya. Pelatih baru AC Milan Paulo Fonseca menentukan visinya untuk anak asuhnya yang tidak hanya melibatkan kemenangan, tapi dengan penampilan yang atraktif. Berbicara kepada Milan TV tentang sensasi awal yang sangat positif bersama tim Rossoneri, pelatih AC Milan Paulo Fonseca bertekad untuk membuat tim Rossoneri bermain indah, bukan hanya sekedar mengejar kemenangan. Kami para pelatih mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang menyukai sepak bola, yang tidak hanya sekedar ingin mengejar menang, namun juga memiliki penampilan yang menghibur dan membuat mereka bersemangat. Saya pikir sangat penting bagi kita untuk menciptakan rasa identitas yang kuat dalam tim.
yang memungkinkan kita memiliki kualitas dalam permainan dan ambisi untuk memenangkan setiap pertandingan, ungkap Paulo Fonseca. Dalam beberapa minggu terakhir, center rumor yang menyebutkan bahwa AC Milan akan segera kehilangan pemain andalannya asal Prancis, Theo Hernandez, yang akan segera menuju Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2024. Akan tetapi, pada kenyataannya Bayern Munchen masih belum serius mengejar tanda tangan Theo Hernandez. Media La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa sampai saat ini Bayern Munchen tak kunjung mengirimkan tawaran resmi ke AC Milan untuk mendatangkan Theo Hernandez. Theo seakan-akan masih belum terlalu dibutuhkan oleh Bayern Munchen. Sementara itu, AC Milan tentu tidak ingin ada klub yang mengirimkan penawaran untuk Theo karena mereka masih membutuhkan jasa pemain berusia 26 tahun tersebut. Milan juga berencana untuk menjadikan Theo sebagai kapten tim di musim depan. Saat ini, Theo Hernandez masih terikat kontrak bersama Milan hingga musim panas 2026 mendatang, dan menurut Transfermarkt, ia kini mempunyai nilai pasar sebesar 60 juta euro. AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membatalkan pengejarannya terhadap bek kanan Tottenham Hotspur Emerson Royal. Alasan utamanya adalah penampilan mengesankan Pierre Kalulu dalam latihan yang membuat manajemen dan pelatih Paulo Fonseca merasa yakin dengan kemampuannya. Emerson Royal telah lama berada dalam daftar keinginan Milan, bahkan klub telah mengajukan tawaran kepada Tottenham Hotspur. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai karena jarak antara penawaran Milan dan permintaan Tottenham Hotspur terlalu besar. Menurut laporan dari Mediaset yang dikutip oleh Milan News, Fonseca terkesan dengan performa Kalulu dalam latihan. Pemain asal Perancis tersebut mengalami musim yang sulit sebelumnya akibat cedera, namun kini ia sangat bersemangat untuk membuktikan dirinya. Kesan positif ini membuat manajemen Rossoneri mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk merekrut bek kanan baru. Alih-alih fokus pada posisi bek kanan, Milan kini mengalihkan perhatiannya ke posisi bek tengah. Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg menjadi target utama. Negosiasi sedang berlangsung dan perkembangan lebih lanjut diharapkan dalam minggu mendatang. Pierre Kalulu menunjukkan potensi besar yang berjuang melawan cedera musim lalu. Jika ia terus berkembang di bawah bimbingan Fonseca, kehadirannya di lini belakang Milan bisa menjadi aset berharga. Keputusan untuk memprioritaskan perkembangan Kalulu juga menunjukkan keyakinan klub terhadap pemain muda ini. Dengan keputusan untuk memfokuskan sumber daya pada posisi lain dan mempercayai kemampuan Kalulu, AC Milan berharap dapat memperkuat timnya dengan cara yang lebih efisien dan efektif. AC Milan berniat merekrut Strahinja Pavlovic dan ingin menyelesaikan kesepakatan dengan cepat agar bek asal Serbia tersebut bisa segera menyesuaikan diri dengan kehidupan di Milan dan beradaptasi dengan metode pelatihan Paulo Fonseca. Ketertarikan antara Milan dan Pavlovic baru muncul dalam 2 pekan terakhir, namun prosesnya berjalan cepat. Bek RB Salzburg itu kini menjadi kandidat utama untuk memperkuat lini belakang Rossoneri. Meskipun ada kekhawatiran mengenai sikap klub sang pemain dalam negosiasi karena ketertarikan dari klub-klub Liga Primer, AC Milan tetap optimis. Menurut laporan dari Nicolo Sira via Radio Rossonera, AC Milan telah menyusun kontrak dengan Pavlovic yang bernilai 1,8 juta euro per musim bersih. Setelah perjanjian ini disusun dan sang pemain menunjukkan ketertarikannya untuk pindah, langkah selanjutnya adalah membuat kesepakatan dengan klubnya saat ini, yakni RB Salzburg. RB Salzburg awalnya meminta 30 juta euro untuk Pavlovic, namun Milan yakin bisa mendapatkan diskon. Sira melaporkan bahwa diskon 5 juta euro mungkin akan diberikan, dengan klub Austria tersebut meminta tidak kurang dari 25 sampai 30 juta euro. Jumlah ini sesuai dengan anggaran Rossoneri, memberikan harapan bahwa kesepakatan bisa segera tercapai. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.